Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku semuanya. Sudah semangat pada hari ini? Sebelum kita melanjutkan materi, marilah kita terlebih dahulu untuk membaca doa. Ahmad untuk memimpin baca doa sebelum kita belajar supaya kita mendapatkan berkah. Terima kasih Ahmad untuk dapat memimpin doa untuk teman-temannya. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan absen terlebih dahulu sesuai dengan urutan absen yang saat ini. Yang pertama, Naila Sukira, hadir. Muhammad Radit Aditya, hadir. Ahmad, hadir. Dava Elva Sanjaya, hadir. Muhammad Revandi, hadir. Desta Dewi Rahmadi, hadir. Muhammad Febri, hadir. Afifah Izzatun Nisa, hadir. Syifa Al-Akila, hadir. Clara Putri Sanjaya, hadir. Zahra Dalila, hadir. Wah, luar biasa hadir semua nak ya pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, kehadiran kalian akan merupakan salah satu penilaian Bapak. Baiklah anak-anakku, kita akan memasuki pelajaran berikutnya yaitu bab 3 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ya, baik. Adik-adik semua, saya yakin dan saya kira dan percaya bahwa adik-adik sudah melakukan di kehidupan kita sehari-hari bagaimana pengertian jujur dan keadilan. Baiklah, kita akan yang menjelaskan tentang pengertian. Pengertian jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran. Supaya apa? Terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, dan basa-basi dalam artian berpura-pura ataupun manipulatif. Nah, Allah ini sangat keras sekali, tegas maksud Bapak dalam kejujuran dan keadilan. Allah sendiri yang langsung memerintahkan hambanya agar senantiasa bersikap jujur dan bersikap adil. Nah, mari kita lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 ada dari adik-adik yang ingin membacakan, silakan dibuka semua bukunya. Oke, baik kita sama-sama untuk membaca nak ya. Bapak akan pandu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya apa? Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan melihat pelajaran berikutnya atau setelah surah Al-Ahzab ini. Ya. Selanjutnya klasifikasi jujur. Apa sih klasifikasi itu, Nak? Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Nah, pengelompokannya antara apa? Jujur dan perkataan dan perbuatan. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Bagaimana jujur dalam perkataan? Yaitu sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, ya, supaya apa? Terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Nah, yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Ya. Dalam hal apa saja? Misalnya, seseorang selalu antara suatu perkataan dan perbuatan. Nah, itu adalah dikatakan jujur dalam perbuatan. Selanjutnya, hikmah berperilaku jujur. Ya, apa saja hikmah berperilaku jujur? Banyak, ada beberapa poin. Yang pertama, bernilai ibadah, mendatangkan pahala, memberikan ketenangan batin, memiliki keberanian yang tinggi, mendapatkan kepercayaan yang besar, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Yang terakhir adalah memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Jadi harus kita miliki semua hikmah perilaku tersebut supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian implementasi perilaku jujur. Nah, itu ada 3 kita bisa implementasikan. Apa Pak implementasi itu? Implementasi itu adalah yang merealisasikan, menggambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah di sekolah. Nah, implementasi jujur di sekolah itu yang bagaimana? Salah satu contoh, tidak menyontek ketika ujian, membayar SPP dan teratur biasanya di swasta. Kemudian di rumah. Di rumah bagaimana? Berkata jujur ketika ingin keluar rumah, menepati janji dengan orang tua. Yang terakhir di masyarakat. Nah, di masyarakat itu adalah berkata jujur, tidak berdusta ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya perilaku adil. Nah, adil dalam bahasa di sini adalah sama dan seimbang. Nah, arti adil dalam arti yang sama yang bagaimana? Nah, ada yang paham?
Wah, ada yang paham ya? Yang pertama itu membagi yang sama. Contoh, misalnya ada salah satu bos di perusahaan, misalnya memberikan gaji yang sama kepada karyawannya yang tentunya yang mempunyai keahlian dan tanggung jawab yang sama pula. Nah, kemudian bagaimana adil dalam seimbang? Ya, contohnya ada orang tua memberikan uang saku kepada anak-anaknya. Ya, tentunya harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. SMA berbeda dengan SMP, SMP berbeda dengan SD, begitu juga dengan 3. Sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang ada. Jadi itu adalah contoh-contoh perilaku adil. Selanjutnya klasifikasi adil. Apa klasifikasi? Artinya klasifikasi itu adalah pengelompokan atau golongan, yaitu dikumpulkan menjadi satu. Nah, begitu juga dengan klasifikasi adil harus disatukan, ya. Yang pertama apa saja? Yang pertama itu adalah adil kepada Allah, ya. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, adil terhadap keluarga. Kemudian yang keempat, adil terhadap orang lain. Ya, kemudian yang keenam maksud Bapak, adil kepada makhluk hidup yang lain seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Nah, ini adalah merupakan 5 klasifikasi adil dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ada sampai terlepas satupun, baik kepada Allah, diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dalil atau hadis Rasulullah yang berkaitan dengan berbuat adil. Nah, ini khususnya kepada orang tua untuk anak-anaknya. Berbuat adil kepada anak-anak, ya. Nah, ayo siapa yang bisa membacakan? Oke, kita sama-sama lagi nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakullah wa'dilu baina auladikum. Sadaqallahul azim. Artinya apa, nak? Bertakwalah kepada Allah, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Ya, ini surah hadis Rasulullah muttafaqun alaih dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, baiklah, kalau tidak ada, oh, ada satu orang, silakan. Nah, luar biasa pertanyaannya, karena waktu yang telah memisahkan kita, maka dari itu pertanyaan saya akan jawab pada minggu depan, ya. Dan Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya adalah meresum atau melihat karakteristik lingkungan keluarganya masing-masing terkait dengan jujur dan adil, ya, dikumpulkan dan insya Allah akan Bapak nilai. Terima kasih anak-anakku. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa diberikan ganjaran pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa penutup doa sesudah belajar. Ayo silakan kembali Ahmad untuk memandu doa sesudah belajar. Ya, terima kasih Ahmad. Semoga bisa berjumpa pada pada waktu dan tempat yang sama, ya. Bapak tunggu kesuksesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.